Saya lucu Nabil di sini dan balik lagi ke channel YouTube Putra Raja Islam konten Arkana Plants. Jadi cuy, di depan saya sudah ada aglonema bambu yang rusak ya guys ya. Jadi media tanamnya telat diganti sampai kempes seperti ini nih. Jadi tanamannya rusak karena kekurangan nutrisi ya guys ya tuh. Jadi karena batangnya sudah pada panjang tapi daunnya pada kering. Jadi di video kali ini saya bakal motongin aglonema bambu ini guys supaya bagus lagi, tapi dimulai dari nol ya guys ya, dari bibit. Jadi langsung saja kita mulai cacah aglonema bambu ini guys. Yuk gas. Nah, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membongkar medianya dulu guys. Jadi kita copot dulu tanamannya dari potnya ya guys ya. Ini mah isinya akar doang, medianya hilang ya guys ya, sudah termakan oleh tanamannya ya guys ya. Tuh isinya akar doang, nggak ada medianya cuma dikit. Nah sekarang kita bongkar ya guys ya, kita bersihkan semuanya dari media guys. Nah sekarang kita bongkar semua medianya ya guys ya, kita pukul-pukul supaya medianya lebih mudah lepas dari akar ya guys ya. Kita kocok-kocok, kita banting-banting. Akarnya nggak apa-apa, rusak juga nggak apa-apa, karena kita bakal tanam aglonema ini tanpa akar dan tanpa daun. Jadi akarnya rusak nggak apa-apa, nanti yang kita tanam cuma batangnya saja guys. Jadi tanpa akar dan tanpa daun. Sekarang kita petel dulu nih guys, kita pisahin dari rumpun-rumpunnya guys. Nah kalau sudah terpisah dari rumpunnya, sekarang kita bersihkan daun keringnya, terus kita nolkan akarnya, kita hilangkan daun yang masih bagusnya, kita mulai dari nol ya guys ya. Jadi yang ditanam hanya batangnya saja, tanpa daun, tanpa akar. Nah sekarang kita habiskan akarnya ya guys ya, kita nolkan akarnya supaya nanti pertumbuhan daunnya dimulai dari daun kecil dulu guys, nanti tambah daun, tambah besar, nambah daun, nambah besar, seperti itu guys, seiring pertumbuhan akar. Jadi daun selanjutnya itu ukurannya mengikuti ukuran akar ya guys ya. Jadi kalau misalnya akarnya semakin banyak, daun berikutnya akan semakin besar dari daun sebelumnya, seperti itu guys. Nah kalau misalnya sudah bersih batangnya, sekarang kita mulai tanam ya guys ya. Kita mulai mencacah, kita masukkan media tanamnya ke dalam polybag setengah dulu ya guys ya. Di sini saya pakai polybag ukuran 15. Nah ini batangnya kita potong seukuran satu ruas jari tangan kita guys. Nah di sini saya tanam 2 potongan ya guys ya, dalam satu polybag itu ada 2 potongan. Nah sekarang kita tutup potongan kita dengan media tanam lagi guys sampai penuh, dan kita padatkan seperti ini guys supaya tidak terlalu berongga ya guys ya. Nah udah selesai, gampang nggak? Terus berhubungan tentang media tanam ya guys ya, di konten saya yang motong SO itu ada yang bertanya soal media tanam yang cocok supaya tanaman aglo itu tidak kena spot merah sama nggak lonyot. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pakai media tanam, saya punya 5 hal yang menjadi latar belakang pemilihan jenis media tanam untuk tanaman hias apapun versi saya ya. Nah yang pertama itu teman-teman harus mengetahui kebutuhan si tanaman itu. Jadi beberapa tanaman hias itu ada yang membutuhkan media tanam yang padat seperti tanah, terus ada juga yang seperti sekam jadi rongganya banyak seperti itu. Terus kebutuhan airnya seperti apa, kebutuhan nutrisinya juga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk latar belakang yang kedua yaitu teman-teman harus mengetahui kualitas dari berbagai macam media tanam. Teman-teman harus tahu nutrisi yang terkandung di media itu, terus struktur dan drainasenya seperti apa, kemampuan menyimpan airnya seperti apa, terus kebersihan dan kesehatannya seperti apa. Itu teman-teman harus tahu semua hal yang terkandung dalam media tanamnya itu guys. Kemudian latar belakang yang ketiga, teman-teman harus tahu kondisi lingkungan tempat
teman-teman tinggal. Contohnya nih, saya kan tinggal di Bogor. Terus misal teman-teman tinggalnya di Jakarta atau pokoknya daerah dataran rendah yang tempatnya lebih panas dibandingkan Bogor, otomatis teman-teman harus menggunakan media yang lebih banyak menyimpan air guys, supaya kebutuhan air si tanaman dapat selalu terpenuhi, karena penguapan di tempat teman-teman itu lebih tinggi dibandingkan tempat saya di Bogor gitu ya. Jadi karena tempat teman-teman itu lebih panas dibandingkan tempat saya, jadi teman-teman harus menggunakan media tanam yang lebih banyak menyimpan air seperti itu guys. Terus kemudian latar belakang yang keempat yaitu kemampuan teman-teman dalam perawatan tanaman, terutama dalam hal penyiraman. Misalnya nih, ada bunda-bunda yang kesehariannya di rumah atau ibu rumah tangga. Terus ada juga bunda-bunda yang kerja. Nah, bunda-bunda yang kerja ini otomatis kemampuan untuk menyiram tanamannya itu lebih jarang gitu ya, dibandingkan dengan ibu-ibu rumah tangga yang bisa lebih sering menyiram tanamannya. Sehingga media tanam yang digunakan oleh bunda-bunda yang kerja ini harus lebih banyak menyimpan air dibandingkan bunda-bunda yang ibu rumah tangga, karena kemampuan menyiramnya lebih jarang. Kemudian latar belakang yang kelima yaitu media tanam yang akan digunakan teman-teman itu harus mudah didapat, murah dan praktis. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal teman-teman yang dapat dimanfaatkan sebagai media tanam. Misalnya memanfaatkan kompos dari dedaunan atau kompos dari sisa sampah organik rumah tangga teman-teman. Teman-teman juga bisa membeli media tanam yang tersedia di toko pertanian yang ada di dekat dengan rumah teman-teman. Misalnya sekam, kokopit, sekam bakar, pasir malang, dan lain sebagainya lah. Pokoknya media yang bisa digunakan sebagai media tanam tanaman hias teman-teman. Nah, teman-teman bisa memilih media tanam yang murah di toko pertanian itu guys. Teman-teman juga bisa memilih media tanam yang praktis untuk digunakan dalam menanam tanaman hias guys. Media tanam yang praktis itu seperti apa? Misal dulu saya pakai daun bambu sebagai campuran media tanam saya. Jadi media tanam saya dulu itu sekam dicampur dengan daun bambu guys. Nah, karena daun bambu itu ukurannya besar, jadi saya nggak pakai lagi karena ketika saya menanam itu sulit dimasukkan ke dalam polybag atau pot ya guys ya. Sehingga proses penanaman saya ketika saya masih menggunakan campuran daun bambu itu semakin lama karena sulit dimasukkan. Dan ketika menggunakan daun bambu juga, media tanam yang sudah masuk ke dalam polybag atau pot itu susah dipadatkan, sehingga akar yang ada di dalam media itu gampang rusak dan air itu sulit tertahan guys. Jadi air itu gampang sekali mengalir sehingga media itu tidak bisa menyimpan air guys. Jadi harus sering disiram. Maka dari itu saya sudah tidak menggunakan campuran daun bambu lagi sebagai media tanam saya, karena saya rasa media tanam daun bambu ini kurang praktis untuk saya. Nah, jadi itu adalah 5 latar belakang yang saya gunakan dalam memilih media tanam ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya media tanam apa yang paling aman untuk tanaman hias aglonema khususnya ya, itu adalah media tanam yang netral dan sudah steril guys. Netral itu tingkat keasaman medianya itu atau pH-nya itu netral, dan steril itu tidak mengandung bakteri yang dapat merusak si tanaman. Media tanamnya yaitu sekam bakar atau pasir malang guys. Nah, itu media-media yang netral dan steril ya guys ya. Jadi nggak ada bakteri apapun di medianya, sehingga medianya itu aman guys. Tapi kekurangannya media tanam sekam bakar dan pasir malang itu tidak memiliki nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Jadi teman-teman harus memberi pupuk sehingga nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu dapat terpenuhi guys. Itu media tanam aman sekali ya guys ya untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang masih pemula dalam tanaman hias, atau teman-teman bisa membeli campuran media tanam yang dijual oleh pedagang-pedagang tanaman hias aglonema guys. Biasanya banyak pedagang-pedagang aglonema yang juga menjual media tanam aglonema yang sudah difermentasi dan siap pakai guys. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan pencampuran berbagai jenis media tanam, terus teman-teman juga tidak perlu melakukan fermentasi karena
karena media tanam yang dijual oleh pedagang-pedagang aglonema ini sudah campuran yang pastinya nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman hias, khususnya tanaman hias aglonema itu sudah terpenuhi dalam media tersebut guys. Yang perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman membeli media tanam dari pedagang aglonema yaitu kemampuan media tanam itu dalam menyimpan air guys. Jadi campuran-campuran itu apa saja, seberapa banyak media tanam itu menyimpan air, sehingga teman-teman nanti bisa menyesuaikan guys. Kalau misalnya media tanam itu dirasa kurang menyimpan air, teman-teman bisa menambahkan kokopit sebagai campuran tambahan media tanam tersebut, seperti itu. Nah, kalau media tanam yang saya pakai di sini yaitu campuran sekam mentah dengan sekam ayam guys. Sekam ayam itu sekam yang bekas penggunaan peternakan ayam guys. Biasanya peternakan ayam itu menggunakan alas sekam. Nah, sekam bekas peternakan itu saya pakai buat media tanam guys, sebagai campuran dengan sekam mentah. Nah, media tanam yang saya pakai di sini belum difermentasi ya guys ya. Jadi jangan teman-teman tiru, karena proses fermentasi media tanam itu menghasilkan panas guys. Takutnya kalau misalnya teman-teman tiru nanti terus teman-teman jarang melakukan penyiraman, nanti takutnya batang aglonema atau tanaman hias lainnya itu lonyot guys, karena proses fermentasi itu menghasilkan panas dan batang tanaman hias itu kebanyakan itu tidak kuat panas sehingga mengakibatkan lonyot guys. Jadi jangan ditiru, kecuali teman-teman bisa melakukan penyiraman setiap hari dan seharinya itu penyiramannya pagi sore, teman-teman boleh melakukan ini guys, sehingga ketika proses fermentasi berlangsung media tanam itu tetap dingin guys, tidak terlalu panas yang dapat mengakibatkan tanaman hias rusak, seperti itu guys. Oke, jadi kira-kira itu tentang media tanam ya guys ya. Saya lanjutin dulu nih nyacah-nyacahnya sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa langsung disiram ya guys ya, supaya kebutuhan air si bonggol itu terpenuhi dan media tanamnya tidak terlalu panas ya guys ya. Oke, sekian konten kali ini. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, teman-teman bisa like video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Putra Raja Hobis. Jangan lupa juga follow sosial media Arkana Plants. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama Arkana Plants kita warna-warnikan dunia. See you.